harus ada setiap rumah nih. Madu dan kurma. Madu, kurma, Masya Allah. Satu lagi tempe. Kalau ini nggak usah disampaikan dok, karena ini adalah rakyat kita ini. Ya, cuma masalahnya ketika digoreng, Ustaz. Oh gitu. Ketika digoreng Iya, dia iya. mulai berubah dia. Yaudah kalau itu tetap ada madu, besok kita makan pakai madu. Atau kalau nggak tape. Tape kan juga sama kayak tempe. Fermentasi kan. Cuman kalau tape kan karbohidrat. Kalau mau otaknya, mau tetap stabil bahagianya, memang karbonya harus dikurangi. Jadi diet yang membuat otak itu nyaman, bahagia, adalah diet yang karbonya nggak terlalu tinggi. Jadi protein atau asam amino yang tinggi. Itu kata dokter Shizue itu, orang Jepang itu. Karena dia memang ilmuwan dan dia klinisi juga. Emang betul. Jadi kalau mau sehat ya jangan terlalu banyak makan nasi. Kecuali memang kita ngebakar kalorinya. Soalnya ya, jadi nutrisi untuk panglima itu kan ternyata diantaranya adalah tentang urusan apa yang masuk ke dalam perut kita nih. Dan ternyata di Islam itu kan pembahasannya selain apa yang masuk, benda-benda yang masuk itu, kan ternyata urusan makan saja ada adab. Betul. Nah, ya, ada adab. Saya tidak tahu nih, saya sampai sekarang belum ketemu, mungkin kalau ada nanti yang bisa menemukan atau meneliti. Emangnya apa ya bedanya makan tuh pakai tangan kanan atau tangan kiri gitu? Kan sama yang tangan-tangan saya gitu kan. Kalau secara lidah dok, setahu saya ya secara lidah, makan pakai tangan kanan tempe campur madu dengan saya ambil tangan kiri itu kayaknya nggak berubah ya, rasanya apa nggak beda jauh ya kayaknya. Kayaknya gitu, kayaknya nggak berubah jauh tuh. Tapi ketika itu makan tangan kiri itu sama Nabi sampai disetan-setankan loh. Bahasanya fa inna syaiton ya'kulu bisimalihi wa yashrabu bisimali kan. Kan setan yang makan tangan kiri, minum tangan kiri itu. Artinya kan berarti tidak sederhana itu mestinya. Kalau saya nggak tahu kalau ada yang penelitian tentang kesehatan, masya Allah itu adab ya. Kenapa nggak boleh ada pembahasan tentang berdiri atau duduk, ada pembahasan tentang kanan atau kiri, ada pembahasan tentang itu kan tema-tema adab gitu ya. Bahkan ada larangan meniup meniup air yang panas atau meniup makanan. Itu kan semua urusannya yang begitu masuk berarti ada masalah aja tuh. Gimana tuh dok? Kalau itu saya nggak tahu. Yang jelas ini mungkin jadi sudah ditentukan sama Allah kayak begitu. Wa ashabu shimal, wa ashabu shimal, wa ashabul yamin, kanan kiri. Kanan tuh yang baik, yang kiri. Jadi sebuah makna bisa jadi konotasi, tapi bisa juga mungkin ada rahasia situ kita nggak tahu. Nggak tahu saya, wallahu alam, saya belum tahu. Yang jelas kalau mungkin kita cerna pakai ilmu otak ya, kan belahan otak kita ini bisa, ini kan nih otak nih, bagian kanan diatur oleh kiri, bagian kanan diatur kiri, bagian kiri diatur kanan, jadi bersilangan dia. Nah, otak kita tuh kan ada dua belahan kanan, belahan kiri. Nah, kanan ini fungsinya yang sifatnya imajinasi, visualisasi, seni, itu kanan. Kiri logika. Mungkin maknanya adalah makan dengan tangan kanan itu kita disuruh mikir, halalkah dia, toyibkah dia. Jangan cuma menghayal. Jangan cuma dengan makanan yang serbanya hanya enak di hayalan ini. Ya, itu sebabnya table manner-nya orang-orang barat itu kan makannya atau memasukkan makanannya kan pakai tangan kiri. Ini kan di garpu. Di sini kan garpu. Di sini kan pisau. Di sini kan ini. Jadi mereka makan pakai seni. Tapi tidak pakai adab. Sebab adab dalam Islam makanan itu pertama perintahnya harus pakai tangan kanan. Mungkin sih ya. Analisa saya kalau pakai ilmu otak gitu. Iya. Alahnya jadi kalau waktu makan tuh halal nggak yang kalian dari siapa yang ngasih, halal kah dari hartanya, suruh mikir. Tapi kalau kayak itu dok, kayak meniup. Kalau meniup makanan, minuman gitu dalam keadaan panas ya apapun lah, artinya kan dilarang meniup kan, meniup makanan minuman dilarang. Pernah saya baca tapi sini nggak tahu penelitian atau bukan, tapi artinya ketika makanan panas itu ketemu dengan CO2 dari tiupan kita itu, dia akan bermanifestasi atau berubah wujud gasnya menjadi gas yang tidak baik ke badan. Jadi dalam makanan tadi itu terkumpul gas yang tidak baik.
Katanya begitu. Ya, artinya kalau itu seperti itu benar kan sangat mungkin suatu hari kalau ada yang meneliti, ya kan. Siapa tahu kanan kiri itu memang memberikan pengaruh pada kualitas makanan yang kita masukkan dalam perut. Karena bisa jadi mungkin ya kalau kiri menggerakkan hormon apa gitu kan, ya kan, terus akhirnya kemudian ternyata betul kalau kiri itu akan kayak contohnya gitu kan, minum berdiri atau tidak berdiri segala macam gitu ya. Artinya kan artinya gini, bahwa di dalam Islam tuh ternyata pembahasannya sampai pada level adab, termasuk apa yang kan kayak contohnya tadi tidak berlebihan, itu kan juga bagian dari adab. Ternyata tidak berlebihan itu kan cerita panjang tentang kesehatan kan. Betul. Nah, gitu, Dan yang penyakit zaman sekarang karena berlebihan dalam urusan makanan. Masya Allah. Iya betul. Jadi ngomong enak nih dong nih. Enak, Masya Allah itu. Itu ya tadi ya mungkin bahasa saya itu ya mood booster juga itu makanan mood booster. Makanan sumber. Jadi semua makanan fermentasi atau probiotik adalah makanan baik bagi otak. Jadi kalau anak saya kebetulan yang paling kecil tuh mau 2 tahun tuh suka banget makan begini aja. Iya. Makan gitu aja. Jadi kita udah harus mulai membiasakan ya probiotik, fermentasi seperti itu. Karena emang di surga ada. Yang khamar itu. Khamar itu. Ladzah lisyaribin. Tapi tidak mabukkan. Tapi ini nggak mabukkan. Nggak mabukkan. Fermentasi. Yang ada adalah lezat. Lezat untuk siapapun minum kalau khamar minum. Ya. Jadi Masya Allah. Sekolah dokter. Ini Masya Allah ini banyak sekali nih hari ini. Nutrisi untuk Panglima. Nutrisi untuk Panglima. Jadi supaya kolbu kita itu punya kesehatan jiwa bahasa kita, kesehatan jiwa, kesehatan hati. Ternyata memerlukan tadi berbagai macam hal. Kan? Macam hal tadi itu yang sedekah, yang bahkan wangi-wangian, jaga betul perutnya. Betul. Bahkan kalau bahasa Nabi itu kan salah satu bentuk sifat malu yang sesungguhnya. Karena Nabi pernah mengatakan istahyi minallahi haqqal haya. Jadi malulah pada Allah dengan sebenar-benarnya malu. Ketika ditanya malu yang sebenarnya itu gimana ya Rasulullah, kata Nabi antahfadhar ra'sa, antahfadhal batna wa ma hawa, wa antahfadhar ra'sa wa ma wa'a. Kamu jaga perutmu dan apa yang dikandungnya. Dan kamu jaga kepalamu dan apa yang difikirkannya. Itu penjagaan perut. Semua itu. Betul, itunya semua itu, satelitnya semua itu. Wah, lah itu. Itu. Masya Allah, insya Allah. Masya Allah. Masya Allah, insya Allah. Alhamdulillah. Masih banyak lain insya Allah. Ini mudah-mudahan dengan ini kita fahuwa yashfi nih dok. Amin, fahuwa yashfi. Kita kembalikan esensi itu. Kita kembalikan pada Allah SWT insya Allah.